Baik, selamat pagi Pak Sintus. Selamat Pagi juga Ibu. pagi Ibu Eta. Kita bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Pak Sintus sehat-sehat ya. Dalam keadaan sehat. Sehat saja Ibu. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa, bagus. Cuacanya juga baik. Terima kasih untuk sudah datang memenuhi bukan panggilan, memenuhi undangan. Dan tadi saya mengundang Bapak Sintus ke sini, ke ruangan, untuk kita bisa bincang-bincang karena jadwal kita sudah keluar untuk supervisi. Terima kasih. Sebenarnya Bapak Sintus belum, tapi dengan kemauan sendiri untuk datang karena merasa bahwa supervisi itu bukan momok yang menakutkan, sehingga Bapak Sintus bisa minta sendiri. Karena kita semua sepakat atau paham tujuan supervisi itu meningkatkan kompetensi, bukan menjudge atau menyalahkan Bapak Ibu guru. Bisa ya Bapak? Bisa toh? Oke. Baik, untuk hari ini Bapak sudah siap? Sudah siap untuk bukan di supervisi, bukan dinilai, diamati. Siap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Perangkatnya saya sudah lihat, sudah bagus. Semua yang kemarin dikasih instrumennya semua sudah ada, saya sudah checklist, sehingga kita tidak perlu waktu lama untuk tunggu. Mungkin nanti sebentar saya hanya mengamati saja, tidak untuk menakut-nakuti atau tidak menanyakan. Proses di dalam saya murni hanya sebagai pengamat. Nanti setelah selesai baru kita ngobrol apa yang harus kita pertajam untuk anak-anak didik kita. Tujuannya kita untuk anak-anak didik kita. Baik Bapak, mari kita ke kelas. Baik Ibu. Ya. Oke, Bapak kita ke kelas berapa sekarang? Ke kelas berapa? Kita ke kelas 4 Ibu. Oh ke ya. kelas 4. Ke kelas 4. Oke. Baik, kita sudah sampai di kelas 4. Saya izin Pak Sintus, saya duduk di belakang anak-anak. Silakan Bapak Sintus mengatur anak-anak. Ya. Waktu sepenuhnya diberikan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Saya hari ini Pak Guru hadir di sini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah ke kelas kita. Tujuan kehadiran di sini adalah Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Guru bersama anak-anak kita melaksanakan pembelajaran bersama. Sehingga anak-anak diharapkan untuk tidak merasa takut karena ada Ibu Kepala Sekolah. Tetapi kita dengan senang hati, dengan gembira untuk bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita ya. Oke, baik sudah siap. Maka untuk kegiatan hari ini kita akan berbicara bersama mendalami materi pada mata pelajaran matematika, yaitu penjumlahan pecahan. Kegiatan kita hari ini, penjumlahan pecahan ini dengan tujuan bahwa kegiatan selesai, anak-anak harus bisa menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Untuk itu, kelompok yang sudah dibagikan kemarin ada 4 kelompok. Kita langsung duduk ke dalam kelompok kita. Setiap kelompok mengerjakan 2 tugas. Yaitu tugas pertama adalah soal yang ada pecahan yang penyebutnya sama. Dan soal kedua adalah pecahan yang penyebutnya tidak sama. Oke, lembaran kerja sudah ada di tangan anak-anak sekalian. Silakan membuka, membaca, memahami, dan mengerjakan. Aturannya bahwa nanti ketika anak-anak sudah kerja, kelompok 1 diberikan presentasi, kelompok 2 menanggapi, kelompok ketiga menyampaikan hasil, kelompok 4 menanggapi
hasil diskusi. Ini prosedur yang akan kita lakukan. Kita tetap menjaga suasana tenang, suasana nyaman dalam kelas. Oke, baik, silakan bekerja di tiap kelompok. Silakan. Diberi waktu satu nomor 2 menit, maka 2,5 menit hingga 5 menit. Silakan. Apabila ada pertanyaan dari setiap kelompok, ada kesulitan bisa ditanyakan. Tidak ada pertanyaan berarti semua sudah paham. Silakan kerjakan. Baik. Karena kita punya waktu terbatas, pekerjaan sudah diselesaikan. Kelas kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, semua sudah menyelesaikan pekerjaan ini, maka kelompok 1 memberikan pendapatnya, nanti kelompok kedua akan menanggapi. Tetapi ingat, baca baik-baik dia punya suruhan di dalam sehingga jangan salah. Karena materi ini sudah diterima di kelas 3, maka penjelasan setelah hasil diskusi Pak akan memberikan kesimpulan saja. Kelompok 1, oke. 2, 3, 4. Mungkin ada yang menanggapi hasil kelompok, silakan. Baik. Nah, dengan demikian maka Pak bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa untuk menjumlahkan pecahan, maka kita melihat pada penyebutnya. Penyebut itu bagian bawah itu disebut penyebut. Apabila bilangannya sama, maka jumlahkan saja pembilangnya. Penyebutnya ada 2 yang sama, gunakan 1 untuk penyebutnya. Kemudian pada penjumlahan bilangan yang berpenyebut tidak sama, maka cari dulu KPK dari penyebut itu. Kedua bilangan itu cari KPK-nya, gunakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di dalam itu ada 1/4 ditambah 2/5, maka penyebutnya adalah 20. Setelah itu pembilangnya dijumlahkan saja. Setelah hasil diskusi tadi, Pak melihat semua proses yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep-konsep dasar daripada penjumlahan pecahan yang mana berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Baik, mungkin dari anak-anak sekalian, dari penjumlahan bilangan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, mungkin ada yang kesulitan bisa menyampaikan pendapatnya untuk bisa dijelaskan kembali. Oke. Oh, di dalam catatan ini ada yang menuliskan bahwa penyebut tidak sama sulit dipahami. Oke, saya jelaskan ulang ya. Apabila penyebut yang tidak sama, ingat KPK beda dengan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan yang berpenyebut tidak sama. Jadi bilangan 5 dan 4 itu kamu mencari KPK-nya. Jadi urutkan bilangan 4, urutkan bilangan 5. Pada bilangan yang sama paling pertama itu digunakan sebagai penyebut. Begitu juga nanti dalam bilangan-bilangan berikutnya, ketika dalam proses lagi diberikan tugas, ada penyebut yang berbeda, silakan harus mencari KPK-nya. Sedangkan kalau penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Inilah menjadi kesimpulan kita. Konsep dasar ini mudah-mudahan anak-anak sekalian jangan merasa bahwa sudah bisa menyelesaikan lembar kerja ini lalu merasa bahwa materinya sudah sangat dimengerti, tapi akan muncul lagi di dalam kehidupan sehari-hari atau tugas-tugas yang diberikan, bukan bilangan ini yang diberikan, pasti bilangannya lain lagi. Tetapi harus diingat bahwa konsep dasar menjadi penekanan kita adalah penyebut sama, jumlahkan saja pembilang, dan penyebut ada 2 digunakan 1, sedangkan penyebut yang tidak sama cari dulu KPK-nya. Itu dijadikan sebagai penyebut. Itu menjadi kesimpulan kita. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Guru menyampaikan
Banyak terima kasih kepada anak-anak sekali karena ini materi yang sudah didapat di kelas 3. Tentunya ini hanya lanjutan saja, tetapi harapan nanti dikerjakan lagi di buku PR kamu, buku sudah ada, buku paket dilihat pada halaman 35, dikerjakan untuk menambah pemahaman kamu, maka kerjakan latihan 1, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Besok kita akan periksa kembali tugas yang diberikan. Karena tadi hanya satu pertanyaan saja, Pak sudah jawab, yang lain tidak memberikan pertanyaan, berarti Pak sudah bisa memahami bahwa anak-anak sudah bisa sangat memahami materi ini. Dengan sebuah harapan, tingkatkan kembali, selalu berusaha untuk mencari hal-hal baru, entah dari internet atau dari buku sumber lainnya. Karena bukan satu-satunya sumber belajar ada di buku, tetapi bisa anak-anak bisa cari di HP soal-soal yang hampir sama untuk bisa menambah pemahaman. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Doa mulai, selesai. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Terima kasih Bapak Sintus sudah selesai. Kita kembali ke ruangan saya, Bapak Sintus. Kita boleh ngobrol, kita saling cerita tentang proses semua yang tadi sudah dilewati bersama di kelas. Bapak Sintus, terima kasih semangatnya. Tadi dilihat walaupun dengan anak-anak usia kelas 4 itu masih ada yang sangat nakal, ada yang masih lari kiri kanan, tapi Bapak Sintus luar biasa. Kita boleh saling sharing sedikit ya Bapak Sintus, kita curhat bagaimana pengalaman. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Karena tadi di kelas itu saya mengamati ada anak-anak yang memang perhatiannya penuh. Ada anak-anak yang masih lari-lari kiri kanan ketika Bapak. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak ketika menghadapi situasi atau kelas yang model seperti itu? Ya, baik Ibu ya. Jadi memang kelompok yang saya bagikan itu juga memang pada awalnya saya bentuk dari saya melihat mereka punya kemampuan. Kemudian yang kedua, latar belakang mereka. Jadi kelompok yang paling belakang itu adalah yang paling depan tadi itu adalah kelompok-kelompok yang memang agak nakal memang. Kalau kita tempatkan di belakang, maka mereka akan ganggu teman-teman yang di depan. Maka mereka di depan sehingga biar mereka bangun hanya untuk mungkin gerak-gerak sedikit, setelah mereka duduk kembali. Tapi kalau di belakang maka kita kaget mereka sudah lari keluar. Oh iya, sehingga luar biasa. Kelompok yang dibentuk itu memang saya sudah bagi, ada yang tertib itu mereka ada di belakang sebelah kanan. Mereka ada bagian belakang, itu mereka yang agak penurut lalu dengan setia. Tapi mereka yang bagian depan itu ada kelompok-kelompok yang agak kepala batu sehingga gampang kita koordinir mereka. Ketika mereka berdiri, ya kita biarkan mereka berdiri karena ada yang duduk paku mati terus, mereka cepat capek atau malas untuk mendengar. Jadi ketika mereka mau berdiri, biarkan mereka berdiri dulu. Nah, setelah mereka berdiri, tetapi kita mengharapkan, kita mengarahkan dalam posisi berdiri, tapi kalau bisa mata telinga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Guru, sehingga tadi mereka boleh berdiri lari ke sana, tapi mereka mata masih lirik, itu artinya bahwa mereka karena tipe mereka ketika mendengar begitu serius kadang tidak bisa dapat. Dan ini anak-anak yang memang lebih banyak mendengar cepat mengerti daripada melihat. Karena kalau mereka melihat guru seperti mereka, tapi mereka kalau mendengar, tipe mendengar, maka mereka akan lebih cepat. Sehingga mereka kalau berdiri pakai telinga miring, itu juga saya, ya, karena anak-anak saya sudah tahu mereka punya kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sintus, luar biasa. Memang benar anak-anak itu Bapak sudah tahu dengan karakter masing-masing, sehingga ada yang ditempatkan harus di depan, ada yang di belakang. Luar biasa. Kira-kira dalam pembelajaran itu anak-anak pernah punya pertanyaan yang di luar yang dikerjakan terhadap Bapak atau tidak? Misalnya mereka pertanyaannya ada yang mau curhat, ada yang hanya sekedar iseng atau apa begitu ke Bapak? Oh ya, baik Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan tentang penjumlahan ini memang mereka kadang-kadang kita sedang
omong tentang materi itu, tapi mereka lebih banyak kepada hal praktis yang mereka alami. Oh iya iya. Karena mereka tanya, Pak Guru, mangga ada roti ada satu ini, lalu saya bagi kepada 4 teman. Lalu itu kalau sepotong kecil yang saya beri kepada teman itu dapat berapa bagian, Pak? Nah, Iya iya. ya, Oke. mereka juga ada pernah tanya, karena mereka tidak mengerti bahwa satu roti, lalu mereka potong belah-belah bagi 4, dan beri satu bagian kepada temannya, mereka memang coba kami beri dia sebagian, tetapi mereka itu kira nilainya berapa, Pak? Nah, tetapi memang konsep dasar kita sudah Sudah tanamkan disampaikan. bahwa ada satu yang utuh, itu berarti nilainya 1, dibagi-bagi 3, maka satu bagian itu namanya satu dari satu bagian, lalu 1 dibagi atas 3 bagian, maknanya 1/31 bagian dari 3 itu dibagi Oh ya. 3 begitu. Terima Kemudian kalau ada 2 kasih. orang maka mereka dapat 2/3. Hmm, Nah, jadi luar itu memang biasa ya. karena penanaman Iya. dasar kita Oke. sudah berikan sehingga Baik Bapak, kira-kira ada tidak kesulitan atau kendala yang Bapak hadapi di dalam kelas dengan anak dalam jumlah banyak? Tadi kalau dikelompokkan sudah kira-kira ada anak yang butuh perhatian khusus karena dia kurang kurang kerjasama dengan teman. Ada anak yang karena latar belakang orang tua, latar belakang keluarga. Ada anak yang kalau anak-anak tuh ada yang pendiam sekali. Ada anak yang aktif sekali, bukan nakal tapi aktif sekali. Kira-kira strategi yang Pak Guru pakai itu seperti apa untuk menghadapi anak-anak yang ada yang karena latar belakang keluarga? Oke, silakan Bapak. oke. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak itu saya sudah memahami betul tentang latar belakang mereka. Lebih-lebih pada kita kan anak di desa. Anak di desa, maka anak itu rata-rata orang tuanya pergi merantau, titip anaknya di nenek, di omnya. Ya, maka mereka-mereka yang kelompok-kelompok itu pagi sebelum mulai, saya melihat dulu mereka punya roman muka itu seperti apa. Kalau mereka ceria berarti tidak ada masalah pagi itu. Tetapi ketika mau pembelajaran mulai, ternyata roman muka tidak biasa, maka saya belum bisa melaksanakan pembelajaran. Saya harus menyiapkan mereka dulu. Tadi pagi, kenapa tadi malam ada apa disampaikan. Setelah saya memastikan bahwa semua dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran, baru saya mulai pelajaran. Tetapi kalau misalnya ada anak yang itu, maka saya harus tanya dulu kenapa terjadi seperti itu, sehingga saya berusaha untuk semua harus dengan hati, pikiran, badan ada di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan diharapkan dapat kita berhasil. Itu yang saya biasa lakukan. Oke, luar biasa Bapak ya, strategi menghadapi memang anak-anak di pedesaan, orang tua memang kalau tidak merantau pasti titip di nenek. Nah, titip di nenek ini kan dengan berbagai macam persoalan kompleks. Terima kasih Pak sudah sharing bahwa memang benar anak-anak sebelum pembelajaran kita bisa hadirkan mereka secara utuh, sehingga terima kasih, bagus. Kita juga sepakat bahwa bagaimana kita bisa membuat mereka punya jiwa raga semua siap untuk terima pelajaran. Nah, yang terakhir nih Pak, anak-anak ini kan biasanya punya mimpi yang bagus sekali. Mereka masing-masing punya mimpi. Kira-kira di yang Bapak lakukan selama ini, tips-tips yang bisa buat mewujudkan mimpi anak-anak itu. Anak-anak itu kan harapan masa depan bangsa dan gereja kalau misalnya kita orang Katolik. Kira-kira mimpinya Bapak itu seperti apa dan ada langkah untuk mewujudkan mimpi tadi. Oke Bapak, silakan. Baik, jadi kalau untuk anak SD, mereka punya mimpi itu mungkin rupanya mereka belum begitu mempunyai sebuah mimpi dari sebuah hasil introspeksi diri mereka, tetapi mereka biasanya melihat apa yang terjadi. Baru-baru contoh sederhana, ada satu anak ditanya, kira-kira mau terjadi apa? Saya seperti Pak Sintus. Mengapa cita-citamu guru kelas di kelas 1? Mengapa cita-citamu menjadi Pak Sintus? Karena punya mobil.
Kemudian ditanya lagi, kita mau seperti apa? Seperti Pak Wes. Kenapa seperti Pak Wes? Supaya punya motor. Jadi inilah kepolosan anak-anak, mereka memang pengetahuan yang mereka miliki lebih banyak belajar dari pengalaman langsung. Tapi saya menilainya positif bahwa justru kepada guru-guru kita harus bisa memberikan entah dalam tutur kata perilaku, karena betul-betul kita harus menjadi contoh sehingga banyak anak juga artinya mereka lihat bahwa ada guru yang punya kompetensi bisa menjadi misalnya dalam rapat-rapat mereka bisa memimpin rapat, lalu sebagai komentator atau sebagai pembawa acara. Disitulah muncul anak-anak, sehingga saya lihat bahwa anak-anak punya mimpi lebih banyak mereka lihat apa yang terjadi. Nanti setelah mereka besar baru pada akhirnya mereka punya cita seperti apa, itu mungkin nanti akan terjadi. Tapi tingkat SD seperti mereka lebih banyak belajar melalui pengalaman langsung. Malah terakhir satu orang menjadi pastor. Ditanya kenapa mau jadi pastor? Ingin mau bagi hosti dan bisa minum anggur. Iya, luar biasa. Gitu. Ingin bagi hosti. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sintus. Untuk waktunya kita sudah sharing dari awal, habis itu kita langsung mengamati. Terima kasih untuk itu Bapak Sintus. Nanti pertemuan kita ini berlanjut, kita lihat nanti di 6 bulan lagi, sehingga kita bisa ketemu, kita sharing apa yang sudah menjadi goal setelah hari ini. Terima kasih Bapak Sintus Terima untuk kasih kebersamaan juga, Ibu. hari ini dari awal sampai di kelas. Sekian dan terima kasih. Mama Lambertina, silakan supervisor menambahkan. Baik. Luar biasa sekali proses yang sudah dilewati oleh Pak Sintu sebagai coach atau guru, dalam hal ini sebagai guru, kemudian Ibu Christina sebagai kepala sekolah atau coach yang sudah mengambil peran dalam proses dua arah ini. Baik, dari saya sedikit yang saya mau komentari dari hasil pengamatan saya selama proses ini berjalan. Tentang proses pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sintus tadi, semua proses sudah berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan, mulai dari proses kegiatan awal, kegiatan inti, sudah terlihat sangat jelas, yang diawali dengan sapaan, menyiapkan kondisi anak-anak dalam ruangan kelas, kemudian kehadiran dan doa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti juga sudah nampak sangat jelas bagaimana Pak Sintus sudah menjalankan peran dengan baik sebagai guru dalam mendampingi anak-anak ketika anak-anak dibagi dalam kelompok, kemudian LKS-nya dibagikan, aktivitas mereka dalam melaksanakan kegiatan berjalan dengan baik dan dengan pendampingan yang sangat baik. Ada satu hal kecil saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan tentang anak-anak memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Kalau anak-anak kita sampaikan bahwa waktu terbatas ini, mereka tidak tahu waktu terbatas ini berapa. Tetapi dengan bahasa yang bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kamu diberi waktu hanya 10 menit. Sehingga mereka dalam menyelesaikan itu, mereka sudah memikirkan durasinya bahwa saya ini dikejar dengan waktu. Sehingga anak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam bayangan mereka bahwa mereka hanya disiapkan waktu terbatas. Itu satu hal kecil itu. Kemudian di kegiatan akhir itu juga sudah nampak sesuai dengan prosedur dan yang diharapkan oleh hampir semua guru. Itu kita mengharapkan bahwa prosesnya berjalan seperti itu. Lalu refleksi juga mestinya ada sehingga anak-anak bisa ditanya tentang apa yang mereka alami dalam proses. Bisa saja ada anak yang tidak suka, atau ada anak juga yang bisa menyampaikan tentang ketercapaiannya, juga boleh dalam refleksi bisa nampak itu, supaya anak-anak secara pribadi bisa menyampaikan tentang apa yang dirasakan, apa yang dia capai dalam pembelajaran yang sudah berjalan. Luar biasa Pak, itu sudah. Kemudian pada saat coaching, pertanyaan-pertanyaan dari coach sudah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi coach
untuk menyampaikan hal-hal yang sudah menjadi proses yang harus dilalui dalam perencanaan pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Itu sudah sangat bagus sekali sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu dapat dijelaskan dengan baik oleh coach, sehingga apa yang menjadi harapan daripada coach itu bisa terjawab ketika coach itu menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Kemudian dari hasil pembicaraan tadi, prosedur dalam prosedur Tirta itu juga terlihat nyata dari menyampaikan tujuan, kemudian menggali untuk mendapatkan apa yang menjadi persiapan dari guru dalam pembelajaran itu nampak. Lalu rencana aksi juga nampak sangat jelas. Guru sudah menyampaikan tentang rencana aksi. Kemudian di bagian akhir daripada tanggung jawab itu harapan-harapan yang menjadi target yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Itu juga sangat jelas kelihatan dari pertanyaan dari coach tadi dan disampaikan juga secara terperinci oleh coach, dan terlihat jelas juga bahwa anak-anak punya mimpi. Mimpi itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab yang terakhir yang merupakan harapan kita guru dan harapan dari anak-anak, karena dengan mereka bermimpi itu berarti mereka ingin melakukan sesuatu dari dalam diri mereka ke depan lebih baik dalam pembelajaran. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari hasil pengamatan saya selama proses yang terjadi antara coach dengan coach. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih untuk kita. Saya Ya, stopkan rekaman.